Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berusaha untuk komitmen dengan apa yang sudah kita susun, apa yang sudah kita rencanakan, dan tentang kemudian progresnya dan capaian hasilnya kita belum maksimal. Nah, inilah nanti yang akan kita bincangkan bersama di dalam kesempatan ini. Beberapa hal yang menjadi kendala kita tadi sudah didiskusikan, ada beberapa yang sudah submit ini Pak, tetapi kemudian menunggu untuk visitasi, yakni prodi manajemen dakwah dan ilmu perpustakaan. Dan berarti kan sudah ada progres submitnya, tetapi PMI. PMI ya, ya PMI ya, betul. PMI. Nah, yang lainnya itu memang belum, berarti ada 17 program studi lagi yang belum. Dan sejauh ini kita sudah membagi beberapa tim pendamping kira-kira begitu. Ya, mungkin juga ini juga menjadi problem kita karena masing-masing tim pendamping kita ini kemudian menjadi juga ialah pejabat dengan sahabat kegiatannya, sehingga mungkin belum sempat untuk berkoordinasi. Ini adalah problem-problem yang nanti akan coba kita pecahkan bersama, sehingga ya kita melakukan reschedule lagi, tentu dengan kesepakatan bersama dan mempertimbangkan kebutuhan kelembagaan. Jadi tidak sektarian per prodinya lagi kita pertimbangkan, tetapi kemudian kita ingin mempertimbangkannya secara kebutuhan organisasi kita. Juga laporan kami Bapak Ibu sekalian, saat ini capaian kita baru di 3,49 ya Pak Fadil ya, 3,49 capaian APT kita. Jadi untuk Bapak Ibu pada 3,49 itu kita sudah melampaui dari minimalnya, batas minimalnya, yakni 3,25, sudah cukup jauh kita melampaui. Tetapi ya tentu kita tidak bereforia dan menjadikan itu sebagai sebuah alibi untuk kita tetap bertahan pada status B, karena PEPA juga menanti kita. Ini sebagai laporan progres dari apa yang kita lakukan, apa yang kita capai Pak WR1, termasuk diantaranya adalah yang terkait dengan program studi B. Mohon kiranya nanti Pak WR1 untuk bisa memberi arahan kepada kita tentang bagaimana proses-proses yang mesti kita lakukan. Kenapa Pak WR1 tidak bisa lama-lama, karena ada tetangganya yang berpulang ke Ramadhan. Jadi kita maklumi, maunya kita sampai selesai untuk, tapi kemudian Pak WR1 tidak bisa, karena kita berikan kesempatan sesudahnya untuk beliau memberikan arahan kepada kita semua. Terima kasih. Allahumma barik lana wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Itu tadi kita dengar bersama pelaporan terkait progres capaian dari prodi-prodi, juga peringkat-peringkat yang sudah di-share juga tadinya di melalui PPT. Terima kasih Pak Ketua. Selanjutnya langsung saja mohon dengan Bapak, mohon arahannya pada Bapak Moderator 1, Bapak Dr. Mauladi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman LPM, teman-teman prodi, Staris Prodi yang hadir pada siang hari ini. Puji syukur dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita pada siang hari ini sampai berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan aktivitas kita sehari-hari sebagai teman amanah penjaga mutu dipimpin oleh Bapak Mahendra. Sholawat beriring salam tak hentinya kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan cukup detail oleh Pak Ketua LPM yang menjadi target kita pada 2022 ini ya. Seyogianya yang ini semuanya sudah submit semua ya. Seyogianya sudah submit semua. Dari 20 tadi ya, dari 20 yang B gitu. Kemudian tadi mulai sudah berkurang, ada 17 lagi ya, 17 lagi. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih dulu ya teman-teman semuanya, khusus kepada teman-teman LPM yang tadi sudah disampaikan bahwa ada pergerakan yang cukup signifikan di kita
prodi-prodi kita sudah mulai banyak yang unggul gitu ya, sudah banyak yang A. Yang unggul itu ada beberapa prodi 3 atau 4 prodi, tiga prodi yang tadinya C jadi unggul ya. Itu kan luar biasa tuh, dari C jadi unggul. Ya ekspektasinya kan terlampaui sebenarnya, dari C menjadi unggul. Itu kan luar biasa ya, dari C ke unggul gitu, dari 7 standar ke 9 kriteria unggul lagi gitu. Ini menurut kita luar biasa. Kalau tadi saya sebutkan kita berada di 3,49 ya. Idealnya kita mestinya kalau tidak ada PPG kita 3,6 ya, itu idealnya. Lagi-lagi kita sudah melampaui syarat khusus ya, syarat minimal, bahwa dengan terlampaui itu maka menjadi peneguh hati kita. Kita punya keyakinan bahwa dari Ibu kalau yang prodi sekarang itu segera submit, misalnya segera menyusun langkah-langkah maksimal supaya dia segera submit. Mumpung itu karena barang baru. Kalau yang selama ini dengan Bang BT sekarang ini kan akan mulai atau sedang mulai hilang sesuai dengan lamnya masing-masing. Yang namanya barang baru, apalagi kita selama ini dibiayai oleh Bang BT, sekarang kita biaya dewe. Tidak ada batas begini Pak Ketua, ya mungkin sudah jadi target mereka. Saya yakin sudah punya target di LPM. Paling tidak kita selesaikan item per item. Misalnya yang dinilai kuantitatifnya dulu, berarti Excelnya ya. Excelnya itu kan diplotot di demikian rupa, lalu kemudian sesegera mungkin diselesaikan persoalan Excel. Berarti kan penilaian kuanti. Sambil kita menyiapkan yang dinilai kuali. Jadi ada instrumen yang dinilai kuali, ada yang kuanti. Nah, kalau itu disusun sedemikian rupa, maka kita punya keyakinan diri lah, bisa menilailah sendiri kira-kira gitu ya. Kalau misalnya terisi sesuai dengan keinginan kita, misalnya di slot-slotnya Excel itu, kita kan sudah bisa nilai sendiri. Oh berarti yang nilainya kuanti sekian nih, kita tinggal memaksimalkan yang dinilainya kuali, yang itu bisa didiskusikan. Nah, pilihan-pilihan ini teman-teman di LPM sudah tahu tuh langkah-langkahnya, strateginya seperti itu, sehingga nanti pendamping yang dikirim oleh LPM di prodi Bapak Ibu sekalian lebih mudah gitu. Karena kita sudah tahu langkah dan strategi apa yang mesti kita lakukan. Jadi hal-hal yang di luar yang di luar kapasitas kita, maksud saya itu di luar kapasitas kita itu, misalnya karena ini sedang masanya LAM, asesornya mungkin berbayar hati karena kita berbayar, misalnya gitu ya, itu dikesampingkan dulu sebetulnya. Tapi harapannya seperti itu, ada harapan optimisme bahwa kalau Bapak dan Ibu sekalian sekarang ini sesegera mungkin submit barangnya, ya submit barangnya, ada harapan gitu, ada harapan Bapak dan Ibu akan memperbaiki peringkat akreditasinya, jadi yakin gitu. Tapi kalau nanti LAM itu sudah betul-betul berdiri kokoh gitu, bukan tidak mungkin akan dipersulit, bukan tidak mungkin akan sulit kita mendapatkan unggul. Karena kalau kita lihat, kalau kita duduk betul tentang kriteria 9 misalnya gitu ya, atau mungkin nanti LAM masing yang berbeda-beda itu akan bikin kriteria sendiri, bukan tidak mungkin kan, akan bikin kriteria sendiri, bukan tidak mungkin akan sulit terdapat unggul. Tidak mungkin itu ya. Jadi mumpung ini sedang berjatuhan, bukan berguguran ya, berjatuhan. Kami di grupnya WR1 itu kalau hari-hari itu ada saja unggul gitu ya, unggul gitu. Apa orang ini yang tidak unggul tidak diupload ya, kira-kira gitu tuh ya, tidak disampaikan di grup-grup WA ya. Akan ada yang apa yang disampaikan itu yang unggul saja ya, apa yang baik sekali nggak disampaikan, kira-kira gitu, sampai muncul seperti itu.
Tapi memang umumnya yang sedang ada juga sih, ada banyak juga yang kemudian tidak memperoleh unggul, tapi lebih banyak memang yang memperoleh unggul. Artinya ada kesempatan peluang seperti itu kalau memang ini dipasang sedemikian rupa strateginya, insya Allah yang masih B itu bisa jadi unggul. Harapan kita seperti itu. Target kita memang di 2024 itu kalau di RIP kita itu 50% prodi kita unggul. Tapi di kita akan ada percepatan. Kalau Bapak Ibu baca di dokumen Renstra itu tidak 50, kita masanya 60% prodi kita di Renstra itu unggul. Jadi kita ingin ada percepatan-percepatan. Kalau kita dipatok oleh RIP, dokumen RIP misalnya Induk Pengembangan 1539 itu kita di target di situ 50% unggul di tahun 2024. Nah, kita ingin ada percepatan, ya, percepat 10%, kita main di wilayah 60% di 2024 prodi kita harapkan sudah meraih itu ya. Jadi tidak apa-apa melebihi ekspektasi, semakin cepat semakin baik. Kalau bisa, harapan kita itu kalau bisa di 2024 paling telat nanti mungkin di 2025 ya, prodi kita sudah unggul semua. Karena kita kan sudah wilayahnya 2025 itu sudah berbeda, itu bukan lagi unggul nasional tapi sudah unggulnya Asia Tenggara. Di RIP kita ya, kita sudah beranjak ke unggulnya Asia Tenggara. Kenapa itu tampakannya harus kita maksimalkan? Karena memang 2025-2039 kita sudah diplot oleh RIP, diamanahi oleh RIP itu kita masuk 900 perguruan tinggi top dunia versi QS World University Ranking. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur misalnya QS World University Ranking itu kan berbayar itu ya, tidak kurang dari 1M, 800 juta kita harus, kalau kita mau submit ikut di QS World University Ranking itu, kita mau masuk ke wilayah itu ya harus berbayar. Kita sudah koordinasi dan tanya-tanya, kalau kita ingin bentuk tim, kalau kita coba submit ingin masuk di wilayah pemeringkat QS World misalnya, ya kita harus nyiapkan ya 1M karena yang kita store itu 800-an, ya, sisanya 20 itu, 2 itu kan pernak-perniknya, jadi lengkaplah itu menjadi 1M. Artinya tidak besar, tidak kecil, tidak kecil uang yang mesti kita siapkan. Karena itu kita berpacu dengan bukan hanya mempersiapkan rancangan keuangannya, anggarannya, tetapi prodi-prodi kita memang dibenahi kalau kita mau bergerak lebih cepat, bahwa kita ingin di 2035-39 itu masuk di wilayah 900 top perguruan tinggi top dunia. Apakah mungkin? Saya optimis dengan perjalanan kita sekarang itu optimis. Apalagi nanti misalnya ada percepatan-percepatan misalnya ya, guru besar kita percepat tambah gitu, yang lektor menjadi lektor kepala nambah gitu, mahasiswa kita urus demikian rupa, insya Allah ya, insya Allah kita bisa cepat. Maka itu nanti akan kita kurangi tugas-tugas di prodi itu, kita akan kurangi, kita akan spesifik kasih tugasnya prodi sesuai tupoksinya prodi. Ini sebetulnya kami ingin manggil prodi ini secara khusus nanti, tapi nggak apa-apa, kita buka dulu dikit. Yang sifatnya kebutuhan tidak mendasar itu dikesampingkan dulu di prodi. Nanti prodi nggak usahlah ngurusi anak-anak itu baca kitabnya bagus apa tidak, gitu ya. Baca Qurannya bagus apa tidak, gitu. Maaf saya keliru nyebutnya. Baca Qurannya bisa apa tidak, nggak usah urusan prodi lagi, nanti kita uruslah ke lembaga sendiri nanti ma'had lah, kita kerjasamakan dengan pihak luar lah ya, ma'had al-jami'ah itulah yang urus. Nanti prodi nggak usah ngurus yang begitu-begitu, karena itu tidak pokok untuk prodi. Bacalah di tupoksinya prodi, nggak ada prodi itu ngurusi orang bisa baca Quran atau tidak bisa baca Quran. Tapi persoalannya kalau mereka nggak bisa baca Quran itu ngepek yang lain. Maka itu wajib anak-anak kita itu bisa baca Quran. Oleh karena itu kita mesti serius. Dan ini kita sudah nanti mungkin agak ada perubahannya. Oleh karena itu peran lab. Saya dengan teman-teman WD1 selalu ngomong, labnya di 2023 tolong diberesin.
Lab itu adalah sesuai dengan bunyi di ortaker kita itu. Lab itu adalah supporting terhadap kegiatan keilmuan yang ada di prodi. Oleh karena itu teman-teman prodi, apakah sekarang ini dengan era kriteria 9 itu sudah merumuskan dengan konkret visi keilmuan yang ada di prodi? Jadi visi keilmuan yang ada di prodi kan tanggung jawab prodi itu, bukan tanggung jawabnya UPPS. Nah itu berat prodi itu sebetulnya. Karena itu lab itu sebetulnya adalah pengayaan tempat anak-anak kita sesuai bidang keilmuannya untuk praktik. Bener gak teori misalnya yang syariah, nggak ada yang syariah kan? Ya karena saya ambil contoh. Bener nggak kalau orang belajar teori paroid secara teoritis di kelas itu, ketika dipraktikkan seperti apa itu? Kan belum langsung praktik di masyarakat. Nah, oleh karena itu lab seperti itu. Benar nggak hukum acara peradilan militer itu misalnya gitu ya? Seperti itu di dalam teorinya itu benar, praktiknya kayak apa? Kita sudah minta dengan masing-masing fakultas melalui waris satunya, tolong betul diberesi labnya itu. Nggak usah banyak tanya labnya itu, tapi sesuai dengan pengembangan core-nya prodi. Core-nya prodi. Misalnya ketika kita bicara teori-teori kimia misalnya, praktiknya seperti apa? Kan kalau teori kan nggak langsung ke bendanya, nggak langsung ke prosesnya, tapi khoyali ada di kepala kita ini. Tapi ketika praktik wujud bendanya itu seperti itu apa enggak? Itu yang maunya kita seperti itu. Maka mungkin nanti teman-teman ada yang terbiang nggak? Mungkin akan beberapa kita pangkas yang selama ini ngurusi tahfiz. Nggak usah lah di fakultas lah, ngurus tahfiz itu biar nanti kita bikinkan programnya. Nggak usah fakultas maksud saya ngurusi. Kan nggak ada urusannya fakultas tuh orang tahfiz Quran. Nah, bukan urusannya fakultas kan? Tapi apakah fakultas butuh dengan orang-orang penghafal Quran? Oh iya betul, butuh. Terutama prodi-prodi tertentu. Kami kemarin di Ma'had itu ada Haflatul Wada'i akhir sana ya. Ya Habib langsung ingin lihat kualitas anak-anak kita yang 366 di sana itu. Bapak Ibu mengagetkan kita. Mereka punya program seluruh 366 yang tadinya nggak bisa baca Quran wajib dalam masa 1 tahun kurang itu bisa baca Quran. Dan semuanya bisa baca Quran. Kita tes bisa baca Quran Pak. Ibu ya. Dan mereka mewajibkan hafal juz 30. Nggak ada yang nggak hafal. Semuanya hafal karena itu dilombakan kemarin, yang paling baik diberi hadiah di Ma'had itu kemarin. Karena kita punya Syekh Sa'ban yang merupakan volunteer dari Mesir itu, dimaksimalkan penggunaannya di Ma'had. Anak-anak yang bagus, yang punya minat, yang hafalan juz 30-nya cepat gitu, itu dipush sedemikian rupa anak-anak ini sekarang bukan hanya 1 juz 30, ada yang sudah 5 juz rata-rata, ada yang di atas 5 juz, bahkan ada yang sekarang itu sudah juz 20 sampai ke 30 sedang proses. Ada yang sudah 30. Saya tanya yang 30 itu yang sudah 30. Oh ternyata memang selama ini dia sudah hafal 20 juz ketika masuk UIN. Tapi untuk 10 juznya ke belakang itu cepat sekali. Udah dapat dia 30 juz. Ini ada percepatan ya. Ternyata saya sabar ketika kita ada metode dia. Metode untuk anak-anak itu bisa cepat hafal Al-Quran. Nah itu beruntungnya. Jadi dia hafal juz 30, juz 29, juz 28, baru kemudian juz 1, juz 2, juz 3 dan selanjutnya. Begitu. Jadi sesaban itu memang urusannya tidak terlalu banyak keluar dia. Itu gandeng adik-adik itu habis subuh, pada asar, nanti malam setelah mereka isya digembleng oleh sesaban, dan itu dia tidak ingin dipublikasikan. Dia tidak ingin dipublikasikan, menurut dia publikasi itu bid'ah. Tidak apa-apa ya. Dia ketika actionnya bagus tuh. Dia nggak mau hadir di acara kayak pemberian. Ngapain orang hafal Quran diberi hadiah katanya? Itu bid'ah. Ya nggak apa-apa, biarin. Kita ambil nitrosilinya, kita ambil anak-anaknya bisa di situ. Jika kita undang nggak mau dia hadir, biarkan saja nggak apa-apa. Yang penting anak-anak kita bisa mendapatkan hafalan Al-Quran dengan cepat dan bagus. Fushahnya dicek, makhorijul hurufnya, bukan hanya murotal, iramanya juga dicek. Menurut saya keren kok itu. Ketimbang misalnya di fakultas, saya khawatir seremonial di fakultas itu. Anggarannya ada, tapi khawatir saya seremonial. Karena bagaimana cara kontrolnya? Apakah yang ngajarnya itu
bersanad misalnya ya, punya kapasitas misalnya untuk store ayat gitu. Ini kan jangka panjang nih kalau orang yang hafal Quran itu, bukan ngapal itu hanya kepentingan formalitas ya, tapi ngapal itu kan jangka panjang. Karena ini punya Tuhan, kalam Tuhan yang masih sampai ke kita gitu, dan perlu kita jaga sampai hari kiamat, kan jangka panjang ya. Jangka panjang, bukan hanya untuk dikaji sedemikian rupa, tetapi kan ini kan jangka panjang. Apalagi kalau dia bisa dikaji sedemikian rupa. Maka bayangan kita kalau lembaga-lembaga unit-unit ini kita maksimalkan, maka tugas prodi itu jadi lebih terarah. Saya dulu di awal ketika duduk pernah menghadirkan prodi sekaligus menghadirkan teman-teman di laboratorium ya, mengelola lab itu. Harapan kita waktu itu tugas prodi itu baru sukses kalau dosen-dosen dan mahasiswa yang ada di prodinya itu dibikin repot. Itu baru sukses. Jadi bukan hanya yang formal meraih unggul, itu kan memang apa ya, memang target kita gitu loh. Tapi yang kita inginkan kan secara substansial bahwa dosen kita, anak-anak kita itu dibikin repot oleh prodinya, itu baru unggul tuh. Maka itu kita seriusi yang ini. Teman-teman misalnya di rumah jurnal yang tadi entah kemana gitu, kita fasilitasi sedemikian rupa. Itu prodi-prodi itu ya. Jadi kalau prodi itu punya banyak tulisan, punya banyak aktivitas, punya banyak diskusi, dosennya repot di situ, mahasiswanya repot untuk diskusi itu. Antara lain misalnya yang dikerjakan oleh Pak Utasurudin itu luar biasa. Ya nggak apa kita nyebut merek, apa ya? Pak Utasurudin itu menurut saya kelas menulisnya jalan gitu. Mereka curi itu statnya. Awal mulanya kan program percepatan guru besar tuh dari Bandung tuh yang mendampingi. Dibanding ada kelas menulis, mereka ambil, nggak apa-apa, malah bagus. Surudin, ada teman Surudin kan? Ini luar biasa aktivitas mahasiswanya itu. Itu yang kita bilang itu baru unggul namanya. Kalau bisa bikin dosennya repot, mahasiswanya repot. Nah ini rumah jurnal sedang kita seriusi rumah jurnal. Kita sedang kawal itu rumah jurnal. Kita sedang kawal rumah jurnal. Kita samakan visi gitu. OJS mereka yang tadinya masih ujar kacir itu di pengelola jurnal kita akan maksimalkan gitu. Mudah-mudahan ya. Kemarin kita sudah urus Sinta. Ternyata ketika kita cek, saya ngikut betul. Korwilnya yang isi ya, korwilnya. Yang selama ini kita memiliki akun Sinta itu hanya satu orang saja. Sekarang carilah kalau ada lingkungan PT KIN ini yang megang akun Sinta sampai 10 orang. 10 akun Sinta, bukan 10 orang nyebutnya itu ya. 10 akun Sinta. Hanya UIN dan Batam. Dan itu kata korwilnya kecolongan. Kecolongan. Karena satu akun Sinta itu kan bisa digunakan 10 orang. Oleh karena itu kita jadi dapat tantangan. Masa katanya satu orang punya satu akun Sinta untuk perguruan tinggi atau ada 2 akun Sinta untuk perguruan tinggi, itu bisa cepat update Sintanya. Masa katanya UIN dan Patah yang 10 akun Sinta itu dia bisa lebih cepat. Mestinya itu kerjanya hanya 1 minggu atau ya 2 minggu lah. Nah itu ya. Nah, kita diberikan keberuntungan gitu, dapat 10 akun Sinta. Nah persoalannya apakah ini bisa maksimal, siapa yang ngawasi, kerjanya seperti apa? Ini kami akan kita laporkan, karena tim ini sudah kita bentuk dan ini akan kita seriusi. Ada beberapa lagi Bapak Ibu, kami tidak akan panjang, nanti silakan. Saya juga di betul tadi, angka saya itu sebelah itu masih di rumah sakit, lagi dalam proses untuk administrasi ya, meninggal persis sebelah rumah saya. Mohon maaf saya tidak bisa. Ini ingin bareng-bareng ini dengan teman-teman sekalian dan SPM bareng-bareng. Saya otot itu betul ya. Inilah kerja kita. Baru nanti ketika di 2025 tuh enak kita hantarkan. Baru enak kita hantarkan. Kalau belum ini ada perasaan yang nggak nyaman saya. Atau kami di level pimpinan ini ada perasaan yang nggak nyaman kalau seandainya nanti kita hantarkan siapapun yang jadi rektor, siapapun yang pimpinan direktorat ini, kita nggak usah lihat gitu ya, siapapun kita hantarkan dengan data yang maksimal. Itu harapan kita sama-sama. Maka itu perlu kita tunggu. Tapi mohon maaf ya kali ini nggak bisa. Ya mudah-mudahan ya teman-teman. Ada beberapa banyak nanti sedikit-sedikit kita kasih bocoran, tapi mungkin di Desember ya Pak Jamil nanti mohon difasilitasi, kita kumpulkan lagi ketua prodi, sekretaris prodi secara keseluruhan. Kita ingin melangkah lebih cepat mulai tahun 2023, 1 Januari 2023 kita coba melangkah lebih cepat. Apa yang menjadi kurang-kurangnya, mumpung begini kegiatan kita ini kan sudah mulai kurang di hotel.
Ada edaran itu ya, mumpung gitu loh. Sementara balance scorecard kita kan tetap tidak mengurangi anggaran yang datang ke fakultas kan. Nah, menurut hemat kita pengalihan dari gitu loh. Pengalihan dari yang tadinya banyak di mana, itu coba dimaksimalkan, ngurusi yang kira-kira ini supporting utama terhadap pengembangan mutu. Sarana prasarananya kita memimpikan ruangan-ruangan kita itu nanti prodi ya tolong dikawal juga di fakultas kalau rapat-rapat di fakultas. Kita berharap fakultas-fakultas itu mengusulkan AC ruangan-ruangan itu sudah ber-AC semua di 2023. Bagaimana lah caranya? Ber-AC semua. Sambil kita nunggu kaki ada bantuan ya, kalau berdoa ya 2023 mohon bantuannya akan tetap kelas multimedia yang sebetulnya tahun ini mulai gitu ya, misalnya ya diarahkan ke tahun depan. Ya kita berharap nanti seluruh kelas-kelas kita itu sudah standarnya internasional. Kita ngomong standar internasional, nggak bisa cukup cuma kontennya saja, tapi juga sarana prasarana yang disebut tuh ya juga harus internasional gitu. Nah ya itu ya kita nggak bisa sekaligus memang ya buyur ya sedikit-sedikit gitu. Kampus kita ya alhamdulillah sudah terbagi luas seperti sekarang ya, mudah-mudahan ya kelas-kelas kita ya coba dibantu kami ya teman-teman hari ini hadir. Ketika rapat-rapat di fakultas itu mohon betul sarana prasarana itu dilapori, dirumuskan, diselesaikan di 2023 karena tidak dikurangi dana yang ke fakultas itu ya kan, tidak dikurangi kan. Karena itu dialihkan yang tadinya kebutuhannya ini untuk ini dialihkan untuk misalnya peningkatan sarana dan prasarana. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ala kulli hal, terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir. Insyaallah ya kita luruskan niat, kita mantapkan hati. Selagi kita bekerja dengan niat yang tulus ikhlas, kita mantapkan hati, embel-embelnya akan kita dapatkan. Dan kita tidak usah terlalu misalnya oh ini era saya, ini era kita, nggak usah. Biarkan data yang bicara. Ya, oh ini karena si nggak usah. Biarkan data yang bicara. Itu embel-embelnya saja ya. Nah harapan kita seperti itu. Nah dapat embel-embelnya secara tidak langsung karena kita bekerja ikhlas, bekerja sesuai dengan petunjuk ya juga. Kira-kira itu, makasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ada nomor wajib kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pakai ya. Makasih ya. Nah,